Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Dalam video kali ini insyaallah kita akan masuk pada pembelajaran selanjutnya, belajar bahasa Arab dari hadis. Kita akan masuk ke hadis keempat, al-hadits ar-rabi' tentang muawanatul muhtaj fi safar. Muawanatul muhtaj fi safar. Membantu, muawanah, membantu, al-muhtaj, orang yang membutuhkan, fi safar, ketika safar, dalam perjalanan. Kita masuk ke hadisnya. An Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu qala بينما نحن في سفر مع النبي صلى الله عليه وسلم إذ جاء رجل على راحلة له قال فجعل يصرف بصره يمينا وشمالا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان فضل ظهر فليعد به من لا ظهر له ومن كان له فضل من زاد فليعد به من لا زاد له. قال فذكر من أصناف المال ما ذكر حتى رأينا أنه لا حق لأحد منا في فضل. رواه مسلم وأبو داود وهذا لفظ مسلم. Kita ulangi satu kali lagi. Muawanatul muhtaji fi safari. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال بينما نحن في سفر مع النبي صلى الله عليه وسلم إذ جاء رجل على راحلة له قال فجعل يصرف بصره يمينا وشمالا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان فضل ظهر فليعد به من لا ظهر له ومن كان له فضل من زاد فليعد به من لا زاد له. قال فذكر من أصناف المال ما ذكر حتى رأينا أنه لا حق لأحد منا في فضل. رواه مسلم وأبو داود وهذا لفظ مسلم. Baik, sebelum kita terjemahkan, mari kita lihat dulu ma'anil mufradat. Ma'anil mufradat. Yang pertama, muawanah. Muawanah artinya musa'adah. Ini sama. Muawanah sama dengan musa'adah. Dari kata ta'awun, muawanah. Musa'adah artinya tolong menolong atau membantu, bisa seperti itu. Al-muhtaj. Al-muhtaj artinya sahibul hajah. Orang yang punya hajat, orang yang punya kebutuhan. Hajat itu biasanya kebutuhan. Sahibul hajah. Dalam hadis ini artinya al-faqiru muhtajun ilal mal. Al-faqiru muhtajun ilal mal. Orang fakir yang membutuhkan harta. Al-muhtaj, yaitu al-muhtaj ini artinya orang yang membutuhkan, sahibul hajah. Rahilatun. Rahilatun, yakni dalam kalimat ar-rahilatu minal ibil. Rahilah minal ibil. Artinya hewan tunggangan dari unta. Rahilah ini artinya hewan tunggangan. Al-ba'irul al-qawiyyu ala safarin wal ahmal. Penjelasannya itu, yaitu hewan al-ba'ir, tunggangan yang qawi, yang kuat. Al-ba'irul qawi, hewan yang kuat. Ala safarin, ala safari afwan, dalam perjalanan. Wal ahmal, dan mengangkat beban. Jadi biasanya unta-unta itu ibil itu artinya unta. Jadi unta-unta itu biasanya dipakai dalam perjalanan supaya bisa menampung orang atau ditaruh barang dagangan di atasnya, seperti itu. Jadi zaman dulu kalau mau kesana kemari
di atas pakai unta, atau unta itu ditaruh barang dagangan orang-orang yang pergi safar ketika itu, atau barang-barang keperluannya. Jadi rahilatun artinya hewan tunggangan. Ja'ala yasrifu basarahu yaminan wa shimalan. Ja'ala yasrifu. Ja'ala itu menjadikan, yasrifu atau mulai. Ja'ala itu kadang-kadang artinya menjadikan, tapi kadang-kadang diartikan memulai. Yasrifu, yasrifu itu memalingkan. Dari kata sarf, itu sarf. Yasrifu, memalingkan. Basarahu, pandangannya. Basar itu melihat, atau ya pandangannya. Basarahu, penglihatannya. Yaminan wa shimalan, ke kanan dan ke kiri. Yamin itu artinya kanan, shimalan artinya kiri. Nah, dalam arti ini disebutkan yabda'u yanzuru yaminan wa shimalan, dia mulai melihat kanan dan kiri. Nah, orang yang tadi itu dia melihat kanan dan kiri untuk apa? Sebagai isyarat dia membutuhkan sesuatu, seperti itu. Kemudian dhahrun. Dhahrun artinya al-ibil. Al-ibilu allati yuhmalu 'alaiha wa yurkabu. Dhahrun di sini artinya hewan tunggangan, seperti itu. Bisa juga dibilang hewan tunggangan. Dhahr al-ibil, al-ibil unta, allati yang, yuhmalu 'alaiha diletakkan di atasnya, atau diberi apa namanya, dibawa di atasnya. Yuhmalu, hamala itu membawa, yuhmalu 'alaiha dibawa di atasnya, dibawa sesuatu di atasnya, seperti itu. Wa yurkabu, dan ditunggangi di atasnya, seperti itu. Wallahu alam. Fadlun artinya zaidun anil hajah. Zaid atau ketambahan, anil hajah dari kebutuhan. Maksudnya apa? Kelebihan. Fadlun itu kelebihan, sesuatu yang lebih dari hajat kita, seperti itu. Jadi fadlu dhahrin artinya zaidun anil hajati minal ibil, ketambahan atau kelebihan dari kebutuhan kita terhadap unta, maksudnya hewan tunggangan. Allati yuhmalu 'alaiha wa yurkabu, yang diletakkan barang-barang di atasnya dan ditunggangi. Yurkabu, yarkabu itu, kalau yarkabu itu artinya rakiba, yarkabu itu artinya menunggangi atau mengendarai. Tapi kalau yurkabu, berubah harakatnya, cuma harakatnya saja berubah. Dari yarkabu jadi yurkabu, harakatnya berubah, artinya juga berubah. Apa artinya? Jadi dinaiki. Kalau tadi yarkabu itu mengendarai, kalau yurkabu artinya dinaiki atau dikendarai, seperti itu. Sama dengan hamala yahmilu. Hamala yahmilu, begitu kalau saya tidak salah. Itu artinya membawa. Kalau yuhmalu, yuhmila, yuhmalu, itu artinya dibawa. Seperti itu. Kalau tadi membawa, ini jadi dibawa. Jadi bahasa Arab seperti itu. Ketika ada perubahan harakat, antum salah baca harakat, maka salah artinya. Wallahu musta'an. Faly'ud bihi 'ala man la dhahra lahu. Artinya di sini falyurkib man la rahilatin lahu. Maksudnya apa? Berikan tunggangan itu. Jadi kalau ada kelebihan dari tunggangannya, faly'ud bihi 'ala man la dhahra lahu, maka hendaknya dia berikan kepada orang yang tidak punya tunggangan, hewan tunggangan. Falyurkib, hendaknya dia kasih naik orang dalam di atas tunggangan itu. Man la rahilatin lahu, siapa yang tidak punya hewan tunggangan. Zadun ma'nahu huna ta'amun as-safar. Ta'amun as-safar. Zad ini artinya bekal. Khairaz zadit taqwa, sebaik-baik bekal, kata Allah,
Khairuz zadit taqwa. Sebaik-baik bekal adalah ketakwaan kalau dalam Al-Qur'an. Zadun di sini maknahu artinya ta'amun, makanan as-safar. Ta'amun, makanan as-safar. Jadi makanan untuk pergi safar, ya kalau kita bisa bilang bekal seperti itu. Itu sudah. Fadlu zadin artinya ta'amun yazidu 'anil haja. Jadi fadlu zadin, kelebihan bekal adalah makanan yang berlebih dari kebutuhan kita. Jadi kadang-kadang kan kita kalau bawa bekal itu kan bukan pas-pasan. Oh, saya mau keluar mungkin 3 hari. Oh iya, saya bawa bekal sekian. Nah, bukan juga pas-pas sekali. Kasih lebih-lebih, biasanya seperti itu kan. Jadi kalau ada kelebihannya, berikan kepada orang yang membutuhkan. Begitu kira-kira. Falya'ud bihi 'ala man la zadalahu. Seperti yang tadi. Hendaklah ia memberikan kepada yang tidak punya bekal. Atau dalam artian sini, falyut'im man laisa 'indahu zad. Falyut'im, hendaklah ia memberi makan. Falyut'im itu artinya memberi makan. Man laisa, bagi siapa yang tidak. Man itu bagi siapa, atau man, siapa. Laisa, tidak punya atau tidak. Indahu, di sisinya, tidak ada di sisinya. Zad, perbekalan. Asnafun, asnafun artinya anwa'un. Asnaf ini artinya jenis-jenis. Kalau anwa'un ya sama, ya, apa namanya? Iya, jenis-jenis atau beberapa. Gitu, Allah musta'an. Al-mal, al-mal artinya alladhi yamlikuhul insanu kan nuqud wat ta'am wal bait was sayyarah wal hayawanat wa nahwu dzalik. Al-mal, harta di sini apa maksudnya? Alladhi yamlikuhu, alladhi yang yamlikuhu, yang yamlikuhul insanu, dimiliki atau dipunyai oleh manusia, kan nuqud, seperti uang, wat ta'am, dan harta, dengan makanan, afwan. Kan nuqud seperti uang, wat ta'am, dan makanan, wal bait, dan rumah, was sayyarah, dan hewan tunggangan, atau kalau sekarang sayyarah ini artinya mobil, wal hayawanat, dan hewan-hewan, wa nahwu dzalik, dan yang sepertinya dan yang semisalnya, wa nahwu dzalik. Ini adalah ma'anil mufradat. Kemudian di buku antum itu la haqqun li ahadin minna, jadi ada ketambahan. La haqqa li ahadin minna, la yastahiqqu ahadun minna. Tidak ada hak bagi siapapun dari kami, seperti itu. Nanti kita jelaskan apa maksudnya. Kita masuk dulu ke ini ma'anal hadith. Kita masuk lagi ke ma'anal hadith. Fi yaumin minal ayyam, pada suatu hari, kana Abu Sa'id Al-Khudri wa jama'atun minas sahabah, Abu Sa'id Al-Khudri dan kumpulan para sahabat, wa jama'atun, dan kumpulan minas sahabah, dari para sahabat, musafirina ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Musafirina, mereka bersafar, ma'a, bersama, an-Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faja'a rajulun, maka tiba-tiba datang seorang pemuda, rakiban, mengendarai, ala rahilatin, mengendarai hewan tunggangan. Wa bada'a yanzuru yaminan wa shimalan. Wa bada'a, dan ia mulai, yanzuru, melihat atau menengok, yaminan wa shimalan, dia menengok yaminan, ke kanan dan ke kiri, wa shimalan, liya'rifu, agar mereka tahu, orang-orang yang di sekitar atau sahabat waktu itu tahu, annahu yatlubu minas sa'adah, annahu, bahwasanya, yatlubu, ia membutuhkan, si orang tadi ini,
al-musa'adah, pertolongan. Dia butuh pertolongan. Nabi sallallahu alaihi wasallam waktu itu langsung paham. Fa'amara Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan, amara, man kana indahu syai'un zaidun, barang siapa indahu, di sisinya atau punya, syai'un zaidun, sesuatu yang lebih, an hajatihi, dari hajatnya, kata Rasulullah, dari hajatnya begitu kira-kira, min rahilatin au ta'amin, dari hewan tunggangan. Siapa yang punya kelebihan hewan tunggangan, au ta'amin, atau makanan, wa nahwihi, atau yang sejenisnya dan yang sejenisnya, an yusa'ida bihil ladhi, an yusa'ida, hendaknya ia menolong dengan makanan dan hewan tunggangan itu, alladhi la yajidu syai'an min dhalik, kepada siapa yang tidak mendapatkan sesuatu apapun dari makanan dan minuman yang tadi itu. Jadi kasihkan sama orang yang tidak punya. Seperti itu kira-kira. Siapa yang punya kelebihan, hendaknya dia berikan kepada orang yang tidak punya. Seperti itu. Wa qad talaba minhum, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah meminta mereka, an yusa'ida, talaba itu artinya meminta, minhum, dari mereka, an yusa'idu, agar membantu, al-muhtajina, orang-orang yang membutuhkan, bikulli syai'in, dengan sesuatu, dengan setiap hal, yazidu an hajatihim, yang berlebih dari hajat mereka, min ta'amin, dari kalau ada yang kelebihan dari makanan, wasyarabin, dan minuman, walibasin, dan pakaian, wa inain, dan apa ina ini, wadah begitu kalau saya tidak salah, warahilatin, dan hewan tunggangan. Jadi Rasulullah SAW ini mengajarkan, istilahnya kita saling berbagi di antara orang-orang yang membutuhkan. Apalagi dalam keadaan safar, sama-sama kita lagi pergi bersama-sama, maka hendaknya kita saling berbagi. Allahul musta'an. Walidzalik, karena Rasulullah SAW itu sebutkan banyak hal waktu itu. Jadi Rasulullah itu tidak berhenti sampai di hadis itu sebenarnya. Rasulullah itu menyebutkan banyak hal sampai mereka, walidzalik dhanna, karena hal itu sahabat, dhanna sahabah, dhanna itu mengira, as-sahabah, para sahabat itu yang radhiyallahu anhum, anna kulla syai'in yazidu an hajatihim, mereka mengira bahwasanya setiap kulla syai'in, setiap segala sesuatu, yazidu an hajatihim, yang ada kelebihan dari hajat mereka, minal amwal, dari harta-harta, maka hal itu bukan laisa lahum, bukan milik mereka. Mereka kira karena Rasulullah SAW sebutkan banyak hal, mereka pikir tidak ada sesuatu apapun yang kelebihan dari apa yang mereka butuhkan bukan punya mereka. Mereka menganggap itu bukan punya mereka semua berarti. Bal yajibu, bahkan mereka mengira yajibu itu wajib, infaquhu, wajib diinfakkan. Jadi kalau ada kelebihan apapun dari makanan, makanan, hewan tunggangan, pakaian, minuman, dan sebagainya, kalau ada yang lebih, mereka mengira, gara-gara hadis ini, mereka mengira bahwa semua itu wajib diinfakkan fi musa'adatil muhtajin, untuk membantu orang yang membutuhkan.
untuk membantu orang yang membutuhkan. Oke, ini makna hadisnya. Jadi saya ulangi supaya tidak terpotong. Pada suatu hari Abu Sa'id Al-Khudri dan kumpulan para sahabat pergi bersafar bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tiba-tiba datang seorang pemuda naik ke tunggangan. Di atas tunggangannya dia mulai menengok ke kanan dan ke kiri, isyarat supaya orang tahu bahwa ia membutuhkan pertolongan. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian memerintahkan, man kana indahu, siapa yang punya sesuatu yang berlebih dari hajat mereka, yaitu dari hewan tunggangan atau makanan, wa nahwi, dan yang seperti semisalnya, hendaknya ia membantu yang tidak mendapatkan sesuatu dari makanan dan minuman dan hewan tunggangan tadi. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam meminta kepada mereka agar membantu orang-orang yang membutuhkan dengan segala sesuatu yang berlebih dari hajat mereka, yaitu dari makanan, minuman, pakaian, wadah, dan hewan tunggangan. Karena itu para sahabat radhiyallahu anhum mengira bahwasanya segala sesuatu yang berlebih dari hajat mereka di antara harta-harta mereka, maka itu bukan milik mereka. Akan tetapi wajib diinfakkan kepada orang untuk membantu orang yang membutuhkan. Oke, kemudian kita masuk ke ma yustafadu minal hadis. Apa yang bisa kita petik dari hadis ini? Apa yang bisa kita ambil dari hadis ini? Yang pertama, al-Islamu dinut ta'awun warahmah. Al-Islamu dinut ta'awun warahmah. Islam itu agama ta'awun, tolong menolong, warahmah, dan kasih sayang. Yang kedua, musa'adatul muhtaj, membantu orang yang membutuhkan, al-muhtaj, fis safari, dan pada ketika safar, bima yazidu anil hajah, dengan apa yang berlebih dari hajat, mimma yurkabu, dari apa yang kita hewan tunggangan, au yu'kalu, atau sesuatu yang dimakan, au yushrabu, atau sesuatu yang diminum, dan wa nahwi dzalik, dan yang semisalnya. Kemudian yang ketiga, al-Islamu yahutsu ashabal amwal. Islam itu yahutsu ini hatha yahutsu, menyarankan, ya, atau mendorong, maksudnya memotivasi ashabal amwal. Jadi Islam itu memotivasi orang-orang yang punya harta ala musa'adatin al-fuqara, untuk membantu orang yang fakir. Fuqara itu jamak dari fakir, yaitu orang-orang yang fakir. Taib. Bagaimana hadisnya? Kita coba artikan hadisnya dari penjelasan yang tadi. An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, qal, ia berkata, bainama nahnu fi safarin ma'an nabiy sallallahu alaihi wasallam, ketika kami dalam bersafar bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, idh ja'a rajulun ala rahilatin lah, tiba-tiba datang seorang pemuda di atas tunggangannya. Ini salah, ini lahu sebenarnya di sini. Afwan. Qala faja'ala yasrifu basarahu yaminan wa shimalan. Ia mulai menengok ke kanan dan ke kiri. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, "Man kana fadlu dhahrin faly'ud bihi man la dhahra lahu." Siapa yang punya kelebihan hewan tunggangan, maka hendaklah ia memberikan kepada yang tidak punya hewan tunggangan. Wa man kana lahu fadlun min zadin faly'ud bihi man la zada lahu. Dan barang siapa yang punya kelebihan dari bekal atau makanan, maka hendaklah ia memberikan kepada yang tidak punya bekal atau makanan. Qala, dia berkata, Abu Sa'id Al-Khudri ini berkata, fadzakara min asnafil mali ma dzakara. Rasulullah menyebutkan berbagai macam jenis harta, ini panjang ya, mal, berbagai jenis harta, ma dzakara, yang dia sebutkan, hatta ra'aina annahu, sampai-sampai kami mengira atau berpendapat, annahu la haqqa li ahadin minna fi fadlin, bahwasanya tidak ada sesuatu apapun dari yang berlebih itu berhak atas kami. Jadi kami mengira bahwasanya tidak ada sesuatu apapun dari yang berlebih itu hak kami, hak bagi kami. Itu. Rawahu Muslim wa Abu Dawud wa hadza lafzu Muslim. Hadis riwayat Muslim dan Abu Dawud, wa hadza lafzu Muslim, dan ini lafaz Muslim. Oke, kita ulangi sedikit lagi. Coba satu kali lagi supaya lebih mantap. An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, qala, ia berkata, bainama nahnu fi safarin ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika kami bersafar bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, idh ja'a rajulun ala rahilatin lahu, tiba-tiba datang seorang pemuda di atas tunggangannya, qala faja'ala yasrifu basarahu yaminan wa shimalan, ia mulai menengok ke kanan dan ke kiri. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man kana fadlu dhahrin faly'ud bihi man la dhahra lahu, siapa yang punya kelebihan hewan tunggangan, maka hendaklah ia memberikan kepada yang tidak punya hewan tunggangan. Wa man kana lahu fadlun min zadin faly'ud bihi man la zada lahu, dan barang siapa yang punya kelebihan dari bekal, maka hendaklah ia memberikan kepada yang tidak punya bekal. Qala, Abu Sa'id Al-Khudri berkata, fadzakara min asnafil mali ma dzakara. Rasulullah SAW menyebutkan banyak macam harta dalam hadis ini. Hatta ra'ainahu, sampai-sampai kami mengira, sampai-sampai kami berpendapat, annahu la haqqa li ahadin minna fi fadlin, bahwasanya tidak ada hak bagi kami sesuatu apapun dari harta yang berlebih. Rawahu Muslim wa Abu Dawud, hadis riwayat Muslim dan Abu Dawud, wa hadza lafzu Muslim, dan ini adalah lafaz Muslim. Taib, sampai sini saja video kita kali ini. Insyaallah silahkan video ini, hadis ini dihafalkan beserta artinya. Semoga membawa manfaat bagi diri kita dan kehidupan kita kelak. Syukran ala husni ihtimamikum. Minta maaf kalau ada kesalahan, mohon dikoreksi juga. Kita tutup dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.